welcome back to my channel. Jadi kemarin banget itu aku baru aja launching produk baru berupa clay craft kit di tokoku yaitu Sakura Milk Dot Studio. Nah di video hari ini aku kepengen sharing proses pembuatan produk itu mulai dari sketsa sampai produk final. Anggap aja kalian lagi nemenin aku untuk bikin produk baru ya. Semoga kalian suka. Jadi untuk bikin produk itu makan waktu yang lumayan lama. Dan 1 bulan itu termasuknya udah cepet banget. Jadi kalau untuk prosesnya sendiri, pertama-tama itu aku mulai dari tahap sketching di tanggal 15 Januari. Di sini itu aku merancang produknya. Sebenarnya untuk ide clay craft kit ini udah aku pikirin dari lumayan lama, tapi baru punya kesempatan untuk ngelaksanainnya sekarang. Jadi di sini itu intinya aku gambar-gambar nantinya hasil karya dari kitnya akan seperti apa, masing-masing produk clay yang warna apa, alat-alat yang seperti apa, dan lain-lain. Ini semua aku tulis dengan rinci dan aku lengkap-lengkapin juga setelah research. Lanjut, aku pastinya ada cari supplier claynya gitu, dan setelah nemu yang kayaknya bakal cocok, aku ada kontak suppliernya dan mereka juga kirimin berbagai macam merek clay. Ada yang air dry clay dan ada juga yang polymer clay. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu bedanya, kalau air dry clay sesuai namanya, dia bisa kering cukup diangin-anginkan aja. Jadi dibiarin di ruangan gitu dan dia bakal kering. Sedangkan kalau polymer clay, dia perlu dimasukin ke dalam oven supaya bisa jadi keras. Nah, kalau untuk teksturnya sendiri, air dry clay itu cenderung jauh lebih lembut, sedangkan polymer clay itu lebih keras. Cuman kalau air dry clay harus banget disimpan di dalam ziploc bag atau wadah kedap udara supaya nggak kering, sedangkan polymer clay itu bisa disimpan di mana aja. Nah, karena aku itu kepengen bikin clay craft kit yang bisa dibuat sama semua orang, aku pun memutuskan untuk pakai air dry clay aja supaya nanti claynya tinggal dikeringin tanpa perlu pakai oven. Karena aku cukup yakin ada banyak orang yang mungkin kepengen bikin clay tapi nggak punya akses ke oven gitu. Nah, di sini itu aku nyobain satu persatu claynya dan nilai mulai dari teksturnya, beratnya, dan lain-lain. Abis itu aku biarin sampai kering total supaya bisa ngerti juga nanti kalau udah kering itu seperti apa claynya. Setelah itu aku ada tulis hasil review final aku di buku planner ini 1 minggu setelah tes clay yang pertama, karena waktu yang diperlukan masing-masing clay untuk kering itu beda-beda, dan kemarin sempat aku tinggal pergi juga. Nah, setelah aku lihat dari masing-masing clay ini, aku memutuskan untuk pakai clay tertentu, dan setelah fix aku hubungin suppliernya sekali lagi untuk dapetin paket tester clay kit yang lengkap gitu bersama alat-alatnya. Kalau ngomongin tentang produk, kemasan atau packaging itu juga nggak kalah pentingnya. Jadi di sini aku ada brainstorming ide packaging gitu. Berhubung aku kepengen punya packaging yang kelihatan estetik, tapi pastinya harus fungsional dan satu tema sama produknya. Jadi di sini aku lihat berbagai macam ide dari internet, Pinterest dan lain sebagainya. Dan setelah nemu yang aku suka dan cocok, itu aku ubah-ubah, kadang gabungin sama ide yang lainnya, dan pastinya pastiin bahwa harganya masih masuk ke budget aku. Setelah itu semua udah bagus, aku order barang-barang yang diperluin deh. Aku order barang-barang itu di tanggal 2 mumpung lagi diskon dan paketnya udah sampai di tanggal 5. Di sini aku pakai bagase untuk packagingnya sendiri karena menurut aku tuh kelihatan super estetik dan sesuai sama produk aku. Berhubung hasil jadi dari clay craft kit ini kan berupa keychain dan magnet makanan gitu kan. Nah, di sini kepengen aku kasih stempel logo toko sebagai ciri khas dan juga watermark. Jadi langsung aja aku stempelin satu persatu dan pastiin bahwa semua kemasan itu dalam kondisi bagus dan layak untuk dipakai. Tadi kan aku sempat bilang bahwa aku itu kontak suppliernya untuk dapetin clay craft kit yang jadi sampel gitu kan. Nah, di sini aku udah terima sampelnya dan aku pakai untuk syuting video tutorialnya. Karena menurut aku dibandingkan tutorial dengan foto itu jauh lebih mudah dimengerti yang pakai video. Jadi buat kalian yang beli clay kit itu nanti akan ada QR code untuk video tutorialnya gitu. Dan setelah syuting di sini aku mulai untuk edit videonya. Proses syutingnya sendiri itu makan waktu sekitar semingguan karena dibagi jadi beberapa step. Mulai dari bikin charmnya sendiri yang mana itu udah makan lebih dari 1 hari untuk 4 jenis.
Belum lagi perlu tunggu klaynya kering dan syuting hasil jadi finalnya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku pakai sampel clay craft kitnya untuk syuting video tutorial. Dari sampel itu juga, aku bisa lihat semua barang-barangnya dan bisa aku sesuaikan lagi. Mulai dari jumlah claynya, apakah ada yang perlu ditambah atau dikurang, warnanya, jumlah barang lain, kemasan claynya, dan lain-lain. Nah, kalau udah fix, itu aku komunikasikan lagi ke suppliernya dan order dalam jumlah banyak. Menurut aku kalau bikin suatu produk yang perlu campur tangan dari pihak lain, contohnya kayak supplier gitu, yang paling penting adalah komunikasi. Kita bener-bener harus banget pantau dan tuntun di setiap step-stepnya. Karena terkadang supplier mungkin gak tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan, kualitas seperti apa yang kita mau. Jadi jangan malu buat tanya-tanya dan jangan ngerasa kalau kita itu terlalu cerewet. Karena terkadang itu semua diperlukan supaya nanti hasil jadi produknya itu bisa maksimal. Nah, selanjutnya di sini tuh aku ada photoshoot untuk hasil jadi produknya. Jadi setelah semua produk udah selesai, udah kering, aku tata-tata aja pakai beberapa properti dan aku foto-foto sampai dapetin foto yang memuaskan. Nah, setelah puas dengan hasil foto, di sini aku ada edit fotonya pakai aplikasi Snapseed. Karena nantinya foto-foto ini bakal aku pakai untuk keperluan posting alias promosi gitu. Kayak untuk post di Instagram, video TikTok, story Instagram, taruh di Shopee, dan juga untuk di kertas instruksinya gitu. Ngomongin tentang kertas instruksi, di sini tuh aku edit kertas instruksinya pakai Canva. Sebelum mulai edit, aku juga udah mikirin dulu kepengen tampilan seperti apa, ukurannya seberapa, dan nanti isinya apa aja. Sehingga waktu bikinnya sendiri, itu udah gak perlu kebanyakan mikir untuk hal-hal yang dasar. Nah, kalau untuk kertas instruksinya sendiri itu aku rancang supaya nanti dilipat jadi 3. Halaman pertama adalah cover, sedangkan halaman yang di belakang itu ada tulisan nama-nama sosial media dan juga toko Shopee yang lumayan lama. Karena perlu tunggu proses edit videonya selesai, yang mana nggak cuma makan 1 hari doang. Dan ada juga beberapa bagian yang terus-menerus aku revisi dan sesuaikan lagi setelah research gitu. Nah, setelah beberapa kali revisi dan videonya udah selesai, aku udah masukin QR code-nya juga dan akhirnya udah fix. Aku print aja kertas instruksinya pakai printer yang ada di rumah dan aku lipat supaya nanti gampang untuk dimasukin ke dalam kitnya. Nah, sekarang kita balik lagi untuk ke material dari craft kitnya. Setelah komunikasi berulang kali sama supplier, akhirnya udah dapet clay kit yang fix banget. Dan kemarin itu sebenarnya sempat ada beberapa kendala. Jadi emang sampainya agak telat, yaitu di tanggal 26. Jujur, kemarin itu aku sempet panik karena udah mepet banget sama waktu launching produk yang udah aku tetapin, yaitu di tanggal 1 Maret, alias ini tuh cuma sisa 3 harian gitu. Tapi untungnya semua berjalan dengan lancar. Di sini aku cekin satu persatu untuk memastikan bahwa nggak ada barang yang kurang dan semuanya itu sesuai sama yang aku mau. Dan terakhir itu aku coba packagingnya untuk yang terakhir kalinya supaya bisa diperbaiki kalau ada yang masih kurang. Dan di sini aku juga ada photoshoot produknya sekali lagi untuk isi dari paket. Tapi sayangnya nggak aku videoin karena agak susah untuk ngevideoinnya. Dan ada satu step lagi yang belum aku masukin di dalam video ini, yaitu siapin material untuk Shopee. Mulai dari foto apa aja yang mau diposting dan juga description-nya. Itu semua aku masukin di dalam satu album supaya nanti gampang untuk dimasukinnya ke Shopee. Dan akhirnya di tanggal 1 Maret 2022, produk baru aku udah launching. Clay craft kit pertama aku dengan tema Bear Bakery. Dimana kalian bisa bikin total 4 project dan udah aku coba itu masih ada sisa claynya, jadi bisa banget kalian kreasikan. Nah, buat kalian yang belum ngecek, boleh banget langsung lihat aja di Shopee atau Instagram aku, yaitu sakuramilk.studio. Nanti bakal aku taruh juga linknya di bawah ya. Untuk isi dari paketnya sendiri itu kayak gini, udah ada semua barang-barang yang kalian perlukan untuk bikin projectnya. Nah, jadi itu dia untuk video hari ini. Makasih banyak karena kalian udah nemenin aku untuk bikin produk baru. Semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. By the way, kalau kalian punya ide produk baru juga boleh banget langsung komen aja. Bye-bye!